Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Ya, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita di pelajaran jarak jauh dengan materi di bab 2. Nah, marilah kita sejenak menundukkan kepala. Semoga apa yang kita cita-citakan, orang tamu cita-citakan, sekolah cita-citakan bisa tercapai dengan hasil yang maksimal. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anakku, hari ini kita sampai pertemuan ke-6. Nah, apa yang akan kita bicarakan yaitu melanjutkan kemarin di pertemuan ke-5 tentang perakitan produk. Yang sudah kita bicarakan kemarin tentang pengertian dan prinsip dari perakitan. Nah, materi sekarang tentang metode perakitan. Nah, apa itu metode perakitan? Nah, nanti untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat di materi yang Ibu share di pertemuan 6. Nah, sekarang kan kita bicarakan satu persatu tentang metode perakitan. Tuh. Apa itu metode perakitan? Dalam produksi massal, perakitan dapat dilakukan dengan cara yang otomatis. Misalkan itu proses pengikatan, proses pengelasannya, penyekrupannya, dan lain-lainnya dalam urutan rangkaian proses produksi. Hal itu dilakukan untuk apa? Supaya hasil yang didapat dalam setiap produk bisa dicapai bentuk yang standar, bentuknya tetap, tidak berubah-ubah, ya, memakai cara yang otomatis. Itu metode perakitan, cara perakitannya. Nah, metode perakitan bisa dilihat dari proses penyambungan komponen. Tuh. Metode apa saja yang ada di situ? Nanti kalian bisa melihat bahwa yang pertama itu metode kaskade. Yang kedua metode keseimbangan. Yang ketiga metode bongkar pasang atau sering disebut kedok-don. Tuh, ada 3 metode di sini ya. Apa itu kaskade? Kaskade di sini adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Tuh, langkah berurutan. Tuh. Pada prinsipnya, metode ini banyak digunakan untuk sistem penggabungan antara komponen dengan menggunakan paku keling atau rivet. Dalam proses penggabungan atau penyambungan antar komponen dari bahan plat-plat tipis. Nah, metode kaskade ini banyak digunakan untuk perakitan dengan menggunakan alat yang sederhana. Itu alat penembak palu, alat penembak paku. Nah, alatnya sederhana. Alatnya sangat sederhana yang digunakan. Nah, proses riveting dengan menggunakan alat sederhana atau dengan menggunakan alat penembak kayu ini sering digunakan di sini dalam metode kaskade. Alat penjepit paku sudah dimasukkan dalam lubang hasil penguburan plat yang akan disambung. Jadi platnya tadi disambung dulu, baru dipakai alat penjepit kayu, paku, ya, alat penjepit paku. Selanjutnya, alat ini ditekan secara bertahap sampai batang paku menjadi putus. Ditekan sampai batang paku itu menjadi putus. Nanti materi ini bisa kalian lihat di materi yang sudah Ibu share dalam pembelajaran di pertemuan ke-6. Selanjutnya, kita bicara tentang metode keseimbangan. Nah, apa itu metode keseimbangan? Metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Ya, menggunakan spot welding.
Kalau tadi menggunakan perangkat penembak paku. Sekarang menggunakan spot welding. Nah, penggunaan perakitan dengan las spot ini sangat banyak digunakan untuk penyambungan plat-plat yang tipis. Jadi tidak terlalu tebal, plat-plat yang ukurannya sangat tipis. Nah, aplikasi proses penyambungan spot welding digunakan di industri mobil dan kereta api. Di industri mobil dan kereta api. Juga pesawat terbang yang menggunakan bodinya dari bahan plat-plat tipis. Nah, keseimbangan yang dimaksudkan dalam proses ini adalah posisi sambungan di beberapa titik harus dilakukan secara seimbang. Harus dilakukan secara seimbang. Kemudian yang ketiga atau C, metode bongkar pasang atau knockdown. Metode bongkar pasang atau istilah lainnya adalah knockdown merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Ini banyak sekali digunakan dalam perakitan. Kemudian kita bicarakan tentang ini ya. Kita sekarang bicara tentang metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Nah, kita nanti akan bicara tentang metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Kemudian juga bicara tentang perakitan dengan pemilihan. Kalau yang A tadi yang dapat ditukar-tukar, yang B dengan pemilihan. Kemudian yang C, metode perakitan secara individual. Tuh. Apa sih yang disebut dengan metode perakitan yang dapat ditukar-tukar? Pada metode ini, bagian yang akan dirakit dapat ditukar satu sama lain. Karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal. Dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan sebagainya. Kemudian perakitan dengan pemilihan. Apa sih maksudnya? Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produk massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Jadi ukurannya secara tersendiri menurut batasan-batasan ukuran yang sudah ada. Yang ketiga, kita bicara tentang perakitan secara individual. Apa sih maksudnya? Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya sendiri. Karena dalam pengerjaannya harus berurutan, tergantung bagian yang sebelumnya. Diberurutan, bagian sebelumnya dipasang apa, lanjutannya apa. Sudah diatur secara tersendiri. Salah satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu. Kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Jadi patokannya dari ukuran komponen yang pertama. Tuh, nanti materi ini kelanjutannya bisa dilihat di materi yang sudah Ibu share di pertemuan ke-6. Kemudian yang ketiga, kita akan bicarakan tentang faktor yang paling berpengaruh dalam proses perakitan. Faktor yang paling berpengaruh dalam proses perakitan. Nah, apa saja di sini? Nanti akan kalian lihat jenis bahan yang akan dirakit, kekuatan yang dibutuhkan, pemilihan metode penyambungan, penggunaan alat bantu perakitan, toleransi, bentuk atau tampilan produk, ergonomi serta finishing. Nanti kalian lihat di materi yang Bu share di pertemuan ke-6. Nah, yang terakhir kita bicara tentang
prosedur perakitan. Itu prosedur perakitan. Prosedur perakitan ke dalam beberapa kegiatan yaitu meliputi sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapan. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Dan yang terakhir atau C, penyelesaian. Nah itu anak-anak. Nanti bisa kalian lihat di materi yang Ibu share di pembelajaran, yaitu materi ke-6. Nah, kalian baca, kemudian kalian teruskan ke diskusi, ke tugas. Nanti di diskusi kalian boleh bertanya, bisa Ibu yang jawab ataupun temanmu yang jawab. Selamat belajar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.